Nah, di sini untuk limit pinjaman maksimal yang ditawarkan itu adalah senilai 30 juta rupiah. Kemudian selanjutnya di sini kalian bisa menyelesaikan pengisian informasi pribadi, pekerjaan, dan informasi penghasilan per bulan. Dan untuk sistem pencairan pinjamannya, di sini itu limit pinjaman, jadi kalian bisa cairkan berkali-kali tanpa harus menunggu pinjaman sebelumnya lunas. Dan selama limit pinjaman kalian itu masih tersedia. Memang rata-rata untuk pinjaman bank digital itu tenornya itu pendek-pendek, tidak seperti KTA dari bank konvensional yang bisa sampai 3 atau 4 tahun. Tapi meskipun limitnya itu tidak sebesar KTA bank konvensional dan tenornya pun tidak sepanjang KTA bank konvensional, tapi secara sistem pengajuan pinjaman bank digital termasuk di sini adalah SIBank, itu caranya itu sangat mudah sekali pengajuannya. Berapakah bunga pinjaman SIBank Pinjam? Apakah lebih murah kalau dibandingkan dengan pinjaman bank digital lainnya? Nah, di video kali ini kita akan bersama membahas pinjaman digital SIBank Pinjam. Jadi jangan skip videonya karena akan ada beberapa informasi penting yang mungkin sekarang ini sedang kalian butuhkan. Oke teman-teman, jadi untuk mendapatkan fasilitas pinjaman dari SIBank Pinjam, langkah pertama yang harus kalian lakukan ini adalah membuat rekening bank digital SIBank terlebih dahulu. Karena nanti pencairan pinjamannya itu akan langsung masuk ke akun SIBank yang kalian gunakan. Kemudian setelah kalian membuat rekening, kalian bisa menggunakannya untuk bertransaksi. Kenapa harus digunakan untuk bertransaksi? Karena biar secepatnya mendapatkan penawaran pinjaman SIBank Pinjam. Jadi fitur SIBank Pinjam ini sistemnya adalah penawaran ya teman-teman, dan tidak semua akun SIBank itu muncul fitur SIBank Pinjamnya. Di sini buat teman-teman semua yang fitur pinjamannya itu belum muncul, saran dari saya adalah sering-seringlah menggunakan SIBank ini untuk metode pembayaran belanja di Shopee. Selain banyak diskon belanja yang bisa kalian dapatkan, cara seperti ini juga bisa lebih cepat memicu fitur SIBank Pinjam muncul di akun SIBank yang kalian gunakan. Oke teman-teman, selanjutnya untuk cara aktivasi SIBank Pinjam ini sangatlah mudah sekali. Kalian tinggal lihat di halaman beranda aplikasi SIBank, kemudian kalian bisa mencari fitur atau menu penawaran pinjaman seperti ini. Nah, di sini kalau kalian itu sudah mendapatkan penawaran, tinggal klik saja penawaran pinjamannya untuk selanjutnya melakukan aktivasi pinjaman. Nah, di sini untuk limit pinjaman maksimal yang ditawarkan itu adalah senilai 30 juta rupiah. Kemudian selanjutnya di sini kalian bisa menyelesaikan pengisian informasi pribadi, pekerjaan, dan informasi penghasilan per bulan. Menurut saya pengisiannya itu tidak ribet ya, cuma beberapa tahapan saja, dan setelah selesai kalian tinggal tunggu proses verifikasinya untuk mendapatkan hasil persetujuan limit pinjaman. Nah, kalau pengajuan kalian itu disetujui, maka akan langsung muncul limit pinjaman seperti ini. Setelah kalian mendapatkan limit pinjaman, maka kalian bisa langsung mencairkan pinjamannya. Di sini untuk tenor pinjaman maksimal itu adalah 12 bulan ya maksimalnya, dan untuk bunga pinjamannya itu di angka 2% per bulan, atau kalau kita hitung bunga hariannya itu di angka 0,06% per hari. Dan pencairan pinjamannya itu utuh ya teman-teman, tanpa dipotong biaya apapun seperti biaya provisi atau biaya admin. Dan untuk sistem pencairan pinjamannya di sini itu limit pinjaman, jadi kalian bisa cairkan berkali-kali tanpa harus menunggu pinjaman sebelumnya lunas. Dan selama limit pinjaman kalian itu masih tersedia. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya untuk limit pinjaman SIBank Pinjam ini cukup besar menurut saya. Meskipun tenor pinjamannya itu menurut saya masih kurang panjang ya. Memang rata-rata untuk pinjaman bank digital itu tenornya itu pendek-pendek, tidak seperti KTA dari bank konvensional yang bisa sampai 3 atau 4 tahun. Tapi meskipun limitnya itu tidak sebesar KTA bank konvensional dan tenornya pun tidak sepanjang KTA bank konvensional, tapi secara sistem pengajuan pinjaman bank digital termasuk di sini adalah SIBank, itu caranya itu sangat mudah sekali pengajuannya, bahkan tidak mensyaratkan seseorang itu punya kartu kredit terlebih dahulu seperti syarat KTA bank konvensional pada umumnya. Dan untuk bunga pinjaman 2% saya rasa masih cukup murah kalau dibandingkan dengan beberapa bank digital lainnya seperti Blue BCA atau Superbank.
Oke, semoga ulasan singkat ini bisa menjadi referensi buat teman-teman semuanya yang membutuhkan, dan buat yang punya pengalaman seputar pinjaman bank digital, khususnya di sini adalah Si Bank Pinjam. Silakan untuk membagikan pengalaman kalian di kolom komentar. Terima kasih buat yang sudah menyimak, semoga bermanfaat.